Siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrianta Ginting, NPM E1J071059, dengan pembimbing utama Dr. Insinyur Lilian MSc dan pembimbing pendamping di seminar proposal penelitian saya yang berjudul Respon Kecambahan Biji Sirsa Anona muricata L terhadap skarifikasi dan perendaman konsentrasi ekstrak bawang merah. Selanjutnya, latar belakang. Sirsa merupakan tumbuhan yang berasal dari Karibia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Permasalahan sirsa di Indonesia: meningkatnya permintaan masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2011, nilai konsumsi buah-buahan di Indonesia sangat rendah, yaitu sekitar 40 kg per kapita per tahun, dan belum mencapai batas minimum FAO sekitar 65 kg per kapita per tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018, produksi tanaman sirsa di Indonesia meningkat dari 62 ton kilogram per tahun menjadi 68 kg ton pada tahun 2018. Manfaat buah sirsa: selain buahnya yang enak langsung dimakan ataupun dibuat menjadi jus, daun sirsa juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, di Indonesia, pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan perbanyakan tanaman sirsa secara generatif, walaupun dapat dilakukan juga secara vegetatif, di mana pada umumnya masyarakat Indonesia memperbanyak dengan menggunakan biji. Pada perkembangan biakan secara generatif atau menggunakan biji, menurut Purnomosi di tahun 2013, membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2-3 minggu setelah benih disemai untuk berkecambah. Dan menurut Basri tahun 2015, ini diperlukan benih atau skarifikasi untuk mempercepat benih berimbibisi atau berkecambah, ditambah dengan pemberian zat pengatur tumbuh alami. Menurut Mark Priani tahun 2014, zat pengatur tumbuh alami yang sangat baik untuk merangsang pertumbuhan benih adalah ekstrak bawang merah, di mana ekstrak bawang merah ini mengandung hormon auksin dan giberellin. Hormon auksin berfungsi sebagai mempercepat dan merangsang pertumbuhan akar pada benih, sementara giberellin bersinergi bekerja bersama dengan auksin untuk merangsang perkembangan benih dan mempercepat benih berkecambah. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mendapatkan konsentrasi perendaman ekstrak bawang merah yang paling sesuai bagi laju perkecambahan benih sirsa. Yang kedua, mendapatkan pengaruh skarifikasi bagi laju perkecambahan benih sirsa. Yang ketiga, mendapatkan interaksi terbaik perendaman ekstrak bawang merah dan skarifikasi bagi laju perkecambahan benih sirsa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021 di Greenhouse Laboratorium Agronomi Universitas Bengkulu, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu. Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian itu, alat yang pada umumnya digunakan untuk melakukan budidaya seperti cangkul, parang, bak, kecambah, kesemaian, meteran and sprayer, karung, gunting, ember, glass beaker, kamera handphone, timbangan analitik, dan alat tulis. Sementara bahan yang digunakan adalah meliputi benih varietas ratu, tanah, pupuk kandang, pasir, fungisida dengan bahan aktif mangkojab 80%, bawang merah untuk ekstrak perendaman, air, label, dan map dari kertas, serta kertas amplas atau kertas pasir. Selanjutnya, untuk rancangan penelitian, rancangan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL faktorial, dengan faktor pertama yaitu S1, S0 tanpa skarifikasi atau kontrol, dan S1 dengan skarifikasi,
Dan faktor kedua adalah perendaman konsentrasi ekstrak bawang merah yang terdiri dari 4 taraf. B0 0% atau kontrol, B1 15%, B2 30%, B3 45%, dan B4 60%, sehingga diperoleh 10 kombinasi perlakuan, dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 30 satuan percobaan. Dan satu unit percobaan terdapat 20 benih dalam satu bak perkecambahan. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, persiapan media tanam. Media tanam yang dibuat adalah dengan perbandingan 1:1, yaitu tanah, pasir, dan pupuk kandang. Media dimasukkan ke dalam bak perkecambahan. Yang kedua, persiapan bahan tanam, yaitu persiapan benih. Benih yang digunakan adalah benih varietas seratu yang memiliki ukurannya seragam, tidak cacat, dan bebas hama dan penyakit. Yang ketiga, pemberian fungisida. Fungisida di sini adalah dengan bahan aktif mancozeb 80% dengan dosis 2 gram per liter air. Kemudian benih direndam di larutan fungisida ini. Yang keempat, skarifikasi. Skarifikasi yaitu pelukaan benih. Skarifikasi dilakukan dengan menggunakan kertas pasir atau kertas amplas. Yang selanjutnya adalah persiapan larutan perendaman. Larutan perendaman di sini dibuat menggunakan ekstrak bawang merah itu dengan menghaluskan bawang merah sampai berair menggunakan blender. Kemudian larutannya itu dibuat berdasarkan masing-masing konsentrasi, 15%, 30%, 45%, dan konsentrasi B4 yaitu 60%. Yang keenam itu perendaman benih. Setelah benih diberikan larutan fungisida dan sudah diskarifikasi dan sudah direndam dengan konsentrasi ekstrak bawang merah, selanjutnya itu perendaman benih. Benih direndam dengan masing-masing konsentrasi selama 6 jam berdasarkan penelitian Darojat tahun 2015. Benih yang terbaik direndam pada konsentrasi 40% selama 4 jam. Kecambahan benih. Setelah benih direndam dengan masing-masing konsentrasi, kemudian benih dikecambahkan di bak perkecambahan yang berukuran 30 x 20 cm, ditanam sedalam 2 cm. Di dalam satu bak perkecambahan berisi 20 benih sirsa. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan itu dilakukan dengan penyiraman yang dilakukan pagi dan sore hari, dan serta melakukan pengendalian hama dan penyakit dan pengendalian bunga dilakukan secara manual jika hanya tumbuh di bagian bak perkecambahan. Selanjutnya, adapun variabel pengamatan yang dilakukan, pertama itu tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur 1 minggu setelah tanam sampai dengan 8 minggu setelah tanam dengan mengukur dari pangkal batangnya. Yang kedua, jumlah daun atau helai. Jumlah daun atau helai daun dihitung mulai dari 1 minggu setelah tanam sampai dengan 8 minggu setelah tanam, dihitung secara manual. Yang ketiga, indeks vigor, yaitu menghitung jumlah kecambah yang tumbuh per waktu yang bersesuaian dengan kecambah yang tumbuh. Yang ketiga, persentase perkecambahan. Ini dengan menghitung jumlah benih yang ditumbuh per jumlah benih yang ditanam dikali 100%. Dan laju perkecambahan dengan menghitung hari, waktu di mana hulu dan radikula muncul. Bobot sekitar kecambah. Bobot sekitar kecambah dihitung dan ditimbang setelah pengamatan yang terakhir, itu dengan membersihkan bibit dari sisa-sisa media tanah atau pasir, kemudian dicuci bersih, dan kemudian ditimbang menggunakan timbangan analitik. Dan bobot kering kecambah setelah bobot kecambah tadi ditimbang, kemudian bobot kering kecambah di open dengan suhu 90 derajat
dan 24 jam pengopenan. Tujuannya agar kekeringan dari bobot kecambah itu maksimal. Selanjutnya, adapun variabel pendukung pada penelitian ini yaitu data curah hujan, suhu dan kelembapan udara yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Pulau Bayi, Kota Bengkulu. Selanjutnya, analisis data. Pada penelitian ini, hasil pengamatan akan dianalisis secara statistik menggunakan analisis varians dengan taraf 5%. Apabila data menunjukkan pengaruh nyata, akan dilanjutkan dengan uji DMRT 5%. Selanjutnya, berikut adalah denah percobaan, yaitu dengan 3 ulangan dan 31 percobaan, di mana masing-masing ulangan terdapat 10 satuan percobaan. Selanjutnya, lampiran kedua ini merupakan denah satuan unit percobaan pada bak perkecambahan dengan ukuran 30 x 20 cm berisi 20 benih sirsa, di mana dengan jarak tanam 4 cm x 6 cm. Baik, sekian dari presentasi seminar proposal penelitian saya. Apabila ada teman-teman yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang menyinggung, dimohon maafkan. Terima kasih.